Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita hari ini adalah nikmat sehat dan waktu luang, dan itu pula nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah bersabda, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, nikmat itu kita gunakan untuk taat kepada Allah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah menambah nikmat demi nikmat dengan kita mensyukurinya setiap saat. Senantiasa kita ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kita ikuti sunnah-sunnahnya. Di akhir zaman ini begitu sulit orang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka kita termasuk orang-orang yang insya Allah bertemu dengan Rasulullah SAW di surganya. Jamaah Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini diciptakan oleh Allah, makhluk yang sejak awal penciptaannya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 172. Begitu akrabnya kita dengan Allah dalam sebuah dialog. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Dan kita menjawab, bala syahidna. Ya Tuhan, ya Allah, benar Engkau adalah Tuhan kami. Benar Engkaulah yang akan mengatur hidup kami nanti ketika kami lahir di dunia. Begitulah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada satupun manusia di permukaan bumi ini yang tidak ada rasa kerinduan dengan Allah. Walaupun dia ateis sekalipun, tapi dalam hatinya yang paling dalam ada kerinduan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu fitrah kita sebagai manusia yang Allah ciptakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan bagaimana keadaan manusia yang tidak percaya kepada Allah. Mereka selama ini ingkar kepada Allah. Tapi ketika mereka berada di tengah lautan, ketika ombak begitu tinggi, kapal mereka hampir tenggelam, mereka menyebut nama Allah. Mereka mencari Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka bukan berdoa kepada pohon, bukan berdoa kepada batu-batuan, bukan berdoa kepada roh-roh, tapi yang dipanggil adalah Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una iyyah. Ketika kamu ditimpa mara bahaya, akan tenggelam kapalmu di tengah lautan, dhalla man tad'una iyyah. Kau sudah enggak percaya lagi dengan apa yang kau sembah selama ini, dengan apa yang kau harapkan selama ini. Kau tidak lagi berdoa kepada apa yang selama ini engkau andalkan, tapi engkau berdoa kepada Allah. Kau seru nama Allah. Falamma najjakum,
ketika Allah menyelamatkan engkau fil barri, sampai ke daratan, kemudian a'radtum, engkau kembali ingkar kepada Allah, engkau kembali berbuat jahat, berbuat zalim. Wa kanal insan kafura, manusia itu memang makhluk yang suka ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat manusia. Manusia itu akan menyebut nama Allah dalam kondisi lemah, dalam kondisi tak berdaya. Kita cari Allah. Maka kalau kita berkunjung ke ruang ICU, di situ banyak orang-orang yang menyebut nama Allah. Kenapa? Karena lemah. Kalau kita berkunjung ke rumah sakit, orang yang tergeletak, mereka menyebut nama Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Padahal dulu mungkin mereka adalah orang-orang yang lalai kepada Allah, tidak ingat Allah. Tapi kondisi lemah, mereka ingat Allah. Dan itu yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ketika mereka di daratan, mereka lupa Allah. Tapi ketika di tengah lautan, ketika kapalnya mau tenggelam, mereka berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Tapi begitu Allah selamatkan di daratan, mereka kembali kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah. Dulu ada seorang raja yang hebat, berkuasa. Dia punya kekuasaan, dia punya harta, dia punya pasukan tentara. Saking berkuasanya dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Jamaah rahimakumullah, ngaku Tuhan karena dia punya kekuasaan. Diperingatkan Allah dengan dibawanya, dikurus utusnya Nabi Musa alaihissalam. Sang raja ini yang bernama Fir'aun tidak juga beriman kepada Allah. Sungai Nil yang dibanggakan Allah keringkan kerontang, juga tak beriman kepada Allah. Allah kirim banjir, tak beriman kepada Allah. Allah kirim belalang sehingga semua hasil panennya habis, tak beriman kepada Allah. Allah kirim katak, di mana-mana ada katak, tak beriman kepada Allah. Allah kirim darah, semua air berubah jadi darah, tidak juga beriman kepada Allah. Kapan Fir'aun beriman kepada Allah? Ketika mau tenggelam, sakaratul maut. Allah jelaskan dalam surah Yunus ayat 90. Ketika Fir'aun sakaratul maut, mau tenggelam, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman sekarang ya Allah, la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Aku beriman terhadap apa yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Sekarang aku masuk Islam ya Allah. Sekarang aku berserah diri padamu ya Allah. Aku ini enggak ada apa-apanya ya Allah. Allah jawab, al-an ya Fir'aun, sekarang kau baru beriman? Ketika engkau mau meninggal, mau mati, mau tenggelam, al-an, sekarang kau baru beriman. Dulu waktu kau kuat, waktu kau sehat, kemana engkau wahai Fir'aun? Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 18. Allah enggak terima taubat orang yang sudah di ujung kematian. Tak ada gunanya taubat ketika sudah mendekati kematian. Idza ahadara ahaduhumul maut, apabila sudah datang kepada mereka kematian, datang malaikat maut, inni tubtul an, ya Allah sekarang aku benar-benar bertobat ya Allah. Allah katakan sudah terlambat. Jamaah rahimakumullah, inilah puasa yang kita lakukan hari ini. Kenapa masjid pada penuh sekarang? Kenapa tempat-tempat pengajian diisi begitu banyaknya? Karena kita kondisi tak berdaya, perut lapar, haus, kita lemah. Kondisi tak berdaya itulah kita ingat Allah, sebagaimana Fir'aun yang ingat Allah, sebagaimana orang yang di tengah lautan yang terombang-ambing kapalnya ingat Allah.
Mereka ingat Allah dalam kondisi tak berdaya. Orang berpuasa ingat Allah dalam kondisi tak berdaya. Tapi 1 Syawal ke atas sudah makan, sudah minum, sudah kenyang, dia kembali durhaka kepada Allah. Masjid kembali sunyi, pengajian kembali sunyi, karena kita sudah pada kenyang, makan, minum, kuat kembali. Kita sedang lapar, sedang haus, tak berdaya. Kembali kepada fitrah kita. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, wahai manusia? Bala syahidna, ya Tuhan, aku berjanji engkaulah Tuhanku. Kapan? Dalam rahim ibu kita, kondisi tak berdaya. Dan itu akan kita ulangi nanti dalam kondisi tak berdaya. Orang yang sudah stroke, pasti dia sebut nama Allah. Yang dicari masjid. Orang kalau sudah pensiun, yang dicari masjid. Kenapa? Kondisi tak berdaya. Oleh karena itu jamaah rahmatullah, jangan sempat kita seperti Fir'aun, jangan sempat kita seperti orang yang di tengah lautan, yang beriman dalam kondisi tak berdaya. Seharusnya dalam kondisi kuat, dalam kondisi berdaya, dalam kondisi tak berdaya, dalam kondisi apapun, Rabbunallah summastaqamu, kita beriman kepada Allah dan istiqamah. Mudah-mudahan ada manfaatnya khutbah singkat ini, dan kita selalu istiqamah bersama Allah dalam kondisi apapun yang terjadi pada diri kita, sehingga kita nanti dimasukkan surga bersama orang-orang soleh. Kita akan melihat indahnya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wal islam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.